Laba-laba-laba. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, serta serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Abba ya Bapa pada kesempatan yang baik ini. Kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Selasa 11 Juni 2024. Kembali kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu yang sudah ada di Amerika Serikat. Ya. Shalom Ibu Jim, apa kabarnya Ibu Jim? Luar biasa. Iya, luar biasa. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sekuat apa aku di matamu Tuhan. Aku harus melewati perjalanan hidupku. Ya. Sekuat apa aku yang harus bisa melewati perjalanan hidupku. Ada seorang yang berkata dalam hatinya, waktu dia mengalami satu pergumulan, dia berkata, Tuhan, sebenarnya sekuat apa sih aku di matamu? Sampai engkau sepercaya itu bahwa aku bisa melewati semuanya itu sendirian. Aku capek Tuhan. Aku malu harus mengeluh terus. Padahal aku gak sekuat yang orang tahu. Aku gak sekuat itu Tuhan. Saudara, mari kita melihat jawabannya. Bagaimana kita menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan ini. Saudara, masalah itu bisa menjadi penghalang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Masalah juga bisa menjadi penghambat tercapainya kesuksesan. Namun, orang yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu putus asa. Tapi orang yang beriman akan melihat masalah
sebagai satu pengharapan di mana kita mengandalkan campur tangan Tuhan. Dan saya percaya pengharapan itu tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah memberikan masalah di luar kemampuan kita. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Dan pada akhirnya masalah itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan pengharapan yang terwujud, yaitu kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kisah Ayub mengungkapkan banyak rahasia kehidupan. Ayub seorang yang taat beribadah, orang yang beragama, orang yang saleh. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami kesengsaraan, penderitaan dalam hidupnya yang hampir-hampir tidak masuk akal. Kisah Ayub ini mengungkapkan begitu banyak rahasia kehidupan. Saudara, hidup ini ada dua hal. Pertama, realita atau kenyataan. Yang kedua adalah misteri atau rahasia. Yang kita rencanakan seringkali tidak selalu terjadi. Kita berusaha rencana baik-baik, tetapi hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saudara, tidak ada orang ketika menikah merencanakan untuk bercerai. Tapi realitanya banyak pernikahan dan perkawinan kandas dengan perceraian. Baru menikah, pasangannya meninggal. Keluarga baik-baik punya anak cacat. Itu realita. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Seringkali kita mencoba mencari jawaban, tapi segala persepsi kita selalu salah. Ketika kita mendengar penderitaan orang lain, kita coba memberi nasihat. Ternyata kadang-kadang nasihat kita keliru karena kita tidak ikut mengalaminya. Ayub punya 3 teman yang selalu bersama-sama dengan dia, Bildad, Sofar, dan Elifas. 3 orang ini sangat beragama dan percaya Tuhan, punya tingkat ilmu yang sama. Temannya yang hebat-hebat ini mencoba memberikan nasihat kepada Ayub. Ayub coba membela diri, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan penderitaannya hampir tidak masuk akal ini ada di dalam hidupku. Dia mengalami penyakit, anaknya mati, harta miliknya habis semua. Ternyata pendapat kita, persepsi kita tentang penderitaan yang diizinkan Tuhan itu salah, tidak tepat. Ya. Kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Saudara, ayat 1 sampai 2 itu merupakan satu kesimpulan dari Ayub. Kalau kita pelajari di dalam Ibrani, ke tradisi orang Ibrani dikatakan bahwa kesimpulan itu yang terpenting karena itu ditaruh di awal. Ya, di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6, ayat 1 sampai 2 itu adalah satu kesimpulan yang berkata, jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kesimpulan Ayub. Tapi ayat 3 sampai 6 itu adalah tentang persoalan. Saudara, lewat kehidupan Tuhan didik kita, Tuhan latih kita, supaya kita mengerti tentang perjalanan kehidupan kita. Ayat 3 dalam Ayub, firman Tuhan berkata, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal
yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Saudara, hidup ini penuh keajaiban. Hidup ini penuh rahasia. Hidup ini penuh misteri. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita? Satu hal yang misteri. Tapi di balik itu, saudara, di balik peristiwa itu, ada keajaiban Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada mujizat Tuhan yang kita tidak mengerti. Saudara, yang menciptakan hidup ini Tuhan. Yang merancangkan hidup ini Tuhan. Dari awal kejadian pada mulanya Tuhan. Ya. Tuhan yang memulai segala sesuatu. Dan ayat 4 dari Ayub dikatakan, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku. Dengarkanlah aku, saudara. Jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan cepat ambil keputusan. Karena di balik itu ada keajaiban, ada berkat, ada sesuatu yang tidak mungkin yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau mengerti rahasia kehidupan, saudara, kita harus baca Alkitab. Alkitab ini penuh sekali dengan kisah hidup. Hidup Adam dan Hawa. Hidup orang pilihan Tuhan. Semua kisah hidup. Karena itu Alkitab ini bukan cuma doktrin, bukan wacana, bukan hasil pemikiran, bukan sebuah konsep, tapi Alkitab berisi peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan. Saudara, hidup ini juga suatu peristiwa. Karena itu kalau kita baca Alkitab, kita mengerti, maka Alkitab akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang luar biasa, yang indah, yang tidak pernah dipikirkan manusia. Saudara, ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, segala sesuatu yang kita dengar dari kata orang, itu tidak berarti. Tapi ketika kita mengalami sendiri pergumulan ini, maka kita melewati pengalaman hidup yang kita alami. Kita akan menyatakan bahwa aku melihat sendiri Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Bukan kata orang, tapi lewat pengalaman hidupku sendiri. Aku percaya, aku tahu Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Yang sanggup menjawab doa kita. Saudara, kadang-kadang hidup ini kita sulit mengerti. Tapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ada amin? Saudara, ternyata apa yang menjadi persepsi Ayub tentang Tuhan itu salah. Setelah dia menjalani semua, oleh sebab itu ayat 6 Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat. Dia keliru menilai Tuhan. Aku dikatakan aku keliru menilai penderitaanku. Semua salah. Akhirnya Ayub mempunyai kesimpulan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, jangan lihat suksesnya Yusuf, tapi lihat prosesnya Yusuf. Dia dibuang, dipenjara, ya, dia mengalami sesuatu, dianiaya, ya, difitnah. Tapi lihat, itu semua proses. Tapi lihat, setelah sukses, dia mengalami hal yang luar biasa. Saudara, pernahkah kita mengalami suatu keadaan di mana kita
menghadapi jalan yang buntu dalam berpikir. Pikiran kita ini buntu, membuat kita tidak dapat berpikir dan menjadi tanda lain bahwa kita tengah berada di dalam kondisi yang super stres. Karena kita sudah buntu, ya, nggak bisa berpikir lagi. Daud pernah mengalami itu. Dia mengatakan dia menangis sampai tidak bisa menangis lagi waktu di Siklag. Ketika hal itu melanda, kita tidak akan mampu untuk membuat keputusan atau melihat kesempatan-kesempatan ada. Karena sudah buntu. Tekanan hidup ya membuat kita stres, membuat kita panik. Saudara, keadaan yang kita hadapi saat ini mungkin adalah keadaan yang sulit. Kita tidak pernah membayangkan, tidak pernah menghadapi sesuatu, mungkin masalah ekonomi yang sebagian besar membuat kita stres, ya. Masalah-masalah hidup kita, doa kita yang belum dijawab, keadaan rumah tangga kita yang menghadapi sesuatu kegoncangan, tidak ada damai sejahtera. Saudara, orang luar menilai semuanya itu lesu. Kondisi semakin susah. Bagaimana kita melaluinya? Bagaimana keadaan ini akan berakhir? Saudara, ayo kita tetap berjuang. Jangan pernah menyerah. Kita tetap berharap karena Tuhan adalah penolong kita dan penyelamat kita. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel? Ini adalah sebuah contoh. Ketika keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa supaya orang-orang Israel ini berkemah di tepi laut. Tetapi di sisi lain Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga ia dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Situasi semakin menegangkan ketika kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya bergerak menyusul mereka. Ini suatu yang stres, saudara. Lalu ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka merasa berada di posisi yang terhimpit ketika maju harus menghadapi laut dan tidak mungkin mereka bisa berenang karena tidak ada kapal, ya, tidak ada perahu, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ya. Kemudian mereka mengeluh kepada Musa dan menyalahkan Musa, kenapa ini terjadi? Saudara, kadang-kadang kita juga ada kadang-kadang di posisi stres, maju salah, mundur salah, dan kita tidak tahu berbuat apa. Saudara, Tuhan izinkan situasi yang sulit ini dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Ia akan menolong dan menyelamatkan kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang yang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, mungkin kita mengalami sesuatu hal saat ini yang membuat kita panik. Tapi percayalah, hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara yakini bahwa masalah yang kau hadapi saat ini tidak akan pernah kau lihat lagi. Karena Tuhan berperang untuk kamu. Dan kamu hanya diam saja, kata Tuhan. Saudara, maka saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Penuaian demi penuaian. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tongkatmu sehingga laut ini terbelah dan orang-orang Israel dapat menyeberang berjalan di tengah laut. Dan ketika Firaun dan pasukannya mengejar sampai di tengah laut, Tuhan berfirman pada Musa, ulurkan kembali tongkatmu sehingga air berbalik meliputi orang Mesir dan Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Saudara, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan
yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Seperti yang dikatakan Musa, orang Mesir ini tidak akan kamu lihat lagi. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, dari kisah di atas mengajarkan kita, jika kita mengalami situasi yang sulit, mendesak, jalan buntu, ya, sehingga kita sudah tidak bisa berpikir, rasanya tidak ada jalan keluar, membuat kita menyerah. Izinkanlah Tuhan menjadi penolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan juga akan melepaskan kita dari setiap perkara yang kita hadapi. Mazmur 138 ayat 7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkaulah yang mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengelurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Dari Tuhan datangnya pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Firman Tuhan. Saudara, perjalankan kehidupan kita, bukanlah kita seperti berada di jalan tol yang mulus, saudara. Bebas hambatan. Tapi kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam percobaan, pergumulan hidup. Dan di antara pergumulan-pergumulan hidup itu, ada yang sangat berat sehingga ada sebagian orang yang tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Mereka nggak sabar, ya, sehingga mereka berbalik dari visi yang sudah Tuhan berikan karena nggak mampu, nggak sabar menanti pertolongan Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Ceritakan, saudara. Daud mengalami pergumulan. Dia berkata dalam Mazmur 3, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud menyampaikan semua pergumulannya pada Tuhan. Daud merasa bahwa ia sedang berada di pergumulan sangat berat. Ia berkata betapa banyaknya. Kata banyak ini dalam satu perikop itu dikatakan diulang 3 kali. Saudara. Berarti betul-betul banyak. Saudara. Hal ini menunjukkan Daud benar-benar merasa tertekan sebab lawannya sangat banyak dan yang terutama adalah Absalom anaknya sendiri. Hal tersebut, saudara, di dalam kehidupan ini bukanlah masalah terberat itu adalah kadang-kadang masalah yang timbul dari orang-orang terdekat kita. Masalah terberat itu kadang-kadang yang tersulit dalam kehidupan ini bukan pekerjaan yang berat, tetapi masalah-masalah timbul di antara sekeliling orang-orang terdekat kita. Bahkan orang-orang yang kita kasihi. Daud juga mengalami intimidasi yang melemahkan Daud. Pada saat menghadapi pergumulan berat itu, saudara, kita harus justru datang kepada Tuhan. Menyampaikan masalah ini, ceritakan pada Tuhan. Karena Tuhan ini tempat perlindungan kita, tempat kita mengadu. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah karena ia tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Sampaikan semua keadaan emosi kita kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kelegaan. Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk mencari pertolongan kepadanya pada saat kita mengalami kesesakan. Dan jalan keluar yang terbaik datang pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Tuhan akan meluputkan dan engkau akan memuliakan aku.
Firman Tuhan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku. Satu hal tantangan Tuhan. Berserulah kepadaku. Dan ada janji Tuhan. Maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak pernah kau fahami. Dan yang tidak pernah kau ketahui. Kita cukup berseru kepada Tuhan. Maka selanjutnya janji Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan hal yang besar yang tidak pernah kita ketahui. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memuliakan Dia. Semakin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka semakin janji-janji Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah umatku. Jadi Tuhan bukan saja menjawab doa kita, tapi Tuhan hadir. Tuhan setia pada kita sehingga Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu Dia disebut Emmanuel, Allah yang bersama dengan kita. Saudara, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Saudara, jika saat ini kita berada dalam satu pergumulan yang berat, percayalah bahwa Tuhan yang setia mengikat perjanjian dengan umatnya, Dia akan menjawab seruan doa kita. Yang kedua, jangan kita kehilangan iman. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, kata Daud. Daud tidak menampik beratnya masalah yang dihadapi. Tetapi Daud memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu adalah perisainya. Dan perisai ini yang sanggup melindungi dia, menyelamatkan dia dari setiap pergumulan hidup. Jika Tuhan menjadi perisai hidup kita, maka sesulit apapun masalah dan persoalan kita yang hadapi, kita tetap akan terlindungi. Tidak ada perisai yang dapat membuat kita aman selain Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mengandalkan apapun selain Tuhan sebagai perisai kita. Karena sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah perisai di dalam kehidupan kita. Saudara, latih dan perkataankan firman untuk membangkitkan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan iman. Latih firman Tuhan, kita ucapkan membangkitkan iman. Saudara, melalui iman Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Saudara, kita tidak akan mudah panik. Miliki iman yang sesungguhnya, kita akan tenang menghadapi pergumulan. Pergumulan boleh ada, tapi kita punya iman. Sebesar apapun masalah kita, kita punya Yesus yang lebih besar dari segala masalah kita. Di dalam Mazmur 3 ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, melalui iman Tuhan juga memberikan pada kita semangat yang baru. Sehingga kita tidak takut mengalami pergumulan. Ingat bagaimana pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Maka kita tidak akan gentar menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara, karena kita tahu Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sama akan menolong di setiap pergumulan kita. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan orang fasik. Saudara, melalui iman firman Tuhan, kita ucapkan kata-kata iman ini. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan sebelum masalah terselesaikan. Daud sudah melihat pertolongan Tuhan sebelum musuh-musuhnya dikalahkan. Sehingga dia sadar dan berkata, Tuhan datang menolong aku. Dari Tuhanlah datang menolong pertolongannya. Saudara, hal-hal inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jika kita sedang berada dalam keadaan yang berat. Tapi jika kita tidak melakukan dan lebih memilih cara-cara dunia karena kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara,
Sampaikanlah semua pergumulan kita pada Tuhan. Jangan pernah kehilangan iman, maka kita akan tetap kuat dan kita akan hidup dengan berkemenangan. Janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. Saudara, kita percaya menghadapi setiap pergumulan kita dan pergumulan itu akan diubah menjadi berkat yang luar biasa. Dan hidup kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mendengarkan ada di Zoom ini, yang ikut setia dalam doa pagi ini. Saya percaya Tuhan, apapun pergumulan kami saat ini, baik itu keuangan kami, rumah tangga kami, kesesakan kami, kadang-kadang kami mengalami jalan buntu yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Tapi percaya, ayo cerita kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita? Saya percaya waktu kita cerita, kita utarakan pada Tuhan. Kita berhadapkan masalah ini kepada Tuhan. Kita imani, kita percaya Tuhan satu-satunya penolong kita. Maka kita percaya apa yang terjadi. Tuhan tidak saja mendengar, Dia menjawab doa kita. Dia hadir bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Ebenezer. Amin.